Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar dari rumah, Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Dan masih tetap semangat belajarnya. Walaupun belajarnya dari rumah. Anak-anak semua, sekarang kita sudah memasuki pembelajaran baru ya. Sebelumnya Ananda sudah menyelesaikan penilaian tengah semester. Sekarang mari kita mulai belajar bersama lagi ya. Untuk pembelajaran tematik sesi pertama kita hari ini, kita akan membahas sekarang untuk buku tema 3, subtema 1 untuk pembelajaran 1. Ananda bisa membuka buku temanya pada halaman 3-5. Ayo Ananda semua, sekarang siapkan buku tema 3-nya ya untuk pembelajaran 1. Sekarang kita akan belajar bersama-sama. Materi pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang benda di sekitar kita. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 3. Di sekitar kita banyak sekali benda. Apakah Ananda tahu apa yang dimaksud dengan benda itu? Jadi, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Itulah yang dimaksud dengan benda. Sedangkan massa benda artinya yaitu yang dapat diukur dengan cara ditimbang. Jadi, massa benda ini adalah yang bisa diukur dengan cara ditimbang. Contohnya, yaitu buku adalah suatu benda. Nah, buku ini bisa kita ukur berapa beratnya dengan cara ditimbang. Itulah yang dimaksud dengan massa benda. Jadi, sesuatu yang bisa diukur ya, ataupun yang mempunyai berat. Nah, sedangkan untuk pembagian benda bisa digolongkan menjadi 2. Yang pertama yaitu yang dimaksud dengan benda tadi. Dan contoh benda adalah manusia, hewan, tumbuhan, buku, pensil, air, dan sebagainya. Mengapa manusia digolongkan sebagai benda? Karena tadi, yaitu manusia mempunyai massa benda ataupun mempunyai berat. Jadi, manusia termasuk jenis benda. Sedangkan ada juga yang bukan termasuk jenis benda. Contohnya adalah cahaya, panas, dan musik. Itulah contoh yang bukan termasuk jenis benda. Nah, sedangkan benda digolongkan juga menjadi 2. Yang pertama yaitu ada benda hidup. Contoh dari benda hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan yang kedua ada benda tidak hidup. Contohnya yaitu buku, pensil, air, dan sebagainya masih banyak lagi seperti kursi, penghapus, itulah contoh jenis benda yang tidak hidup. Bagaimana Ananda? Sudah memahami tentang penggolongan benda bukan? Cukup mudah. Jadi, benda ada 2, yaitu ada yang termasuk benda dan bukan benda. Dan untuk benda ini digolongkan lagi menjadi 2, yaitu ada benda yang hidup dan benda yang tidak hidup. Itulah jenis-jenis benda. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang benda berdasarkan sifat fisiknya. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 5. Benda berdasarkan sifat fisiknya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dilihat dari ukuran benda. Jadi, ukuran benda itu berbeda-beda. Contohnya di sini Miss tampilkan penghapus. Yang pertama ada penghapus yang mempunyai ukuran yang kecil atau pendek, sedangkan penghapus yang kedua memiliki ukuran yang lebih panjang. Itulah perbedaan dari sifat fisik suatu benda berdasarkan ukurannya. Selanjutnya, Miss di sini tampilkan contoh gambar berupa tas. Tas ini pastinya lebih besar bukan daripada penghapus? Nah, itulah Ananda, benda berdasarkan sifat fisiknya, berdasarkan ukuran benda. Jadi, ukuran benda ada bermacam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang pendek,
dan juga ada yang tinggi. Selanjutnya, yang kedua yaitu dari jenis bentuk benda. Bentuk benda juga pastinya berbeda-beda, yaitu ada yang berbentuk seperti bola ini atau lingkaran, lalu ada yang berbentuk segitiga, contohnya pada jam ini berbentuk segitiga, ada lagi contohnya yang berbentuk kubus seperti ini. Itulah jenis ataupun contoh dari bentuk benda yang bermacam-macam. Ada yang berbentuk seperti bola, lingkaran, segitiga, kubus, persegi, persegi panjang, oval, dan lain sebagainya. Yang ketiga, benda berdasarkan sifat fisiknya, yaitu warna benda. Warna benda juga pasti berbeda-beda warnanya, bukan? Contohnya seperti apel ini mempunyai warna merah. Lalu ada daun yang mempunyai warna hijau. Dan ada topi ini yang mempunyai warna biru. Jadi setiap benda mempunyai warna yang berbeda. Itulah Ananda, benda berdasarkan sifat fisiknya. Jadi digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan ukuran benda, bentuk benda, dan warna benda. Selanjutnya, Ananda diberikan tugas untuk tematik sesi pertama ini. Tadi kita sudah membahas mana yang digolongkan contoh dari benda dan bukan benda. Nah, Ananda mengerjakan pada buku halaman 4 ini ya. Jadi, Ananda bisa memberikan tanda centang jika itu merupakan contoh benda dan berikan tanda silang jika itu merupakan bukan contoh benda. Cukup mudah bukan untuk tugas hari ini? Itulah tugas Ananda untuk hari ini ya, yang ada di halaman 4. Demikianlah pembelajaran kita hari ini untuk pembelajaran tematik 1 hari ini. Semoga Ananda semua masih tetap ya semangat belajar dan beribadahnya dari rumah. Dan Mi selalu ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.